bor. Walah. Sobat Matdog, kali ini Matdog ada di Brebes. Kali ini Matdog tergabung dalam tim Raja Merah yang akan menelusuri jejak dukun cabul. Konon kabarnya dukun ini adalah spesialis untuk pelet memikat wanita sana sini. Konon kabarnya dia juga sudah menikah lebih dari 4 kali. Dan istri yang terakhir ini mengejutkan, mendebarkan. Justru dia yang membawa anak gadis, anak di bawah umur, untuk dipersembahkan kepada sang dukun, untuk digagahi, bahkan sampai 9 kali. Akhirnya mereka ini bertiga bermain bertiga antara dukun, istri, dan anak di bawah umur ini. Entah apa yang terbersit di kepala sang istri hingga dia membawa seorang anak gadis di bawah umur untuk disediakan kepada suaminya. Tak dinyana tak diduga, setelah sampai Polres Brebes kami mendapati barang bukti berupa jenglot, kris-kris kecil, wangi-wangian, beberapa batu cincin, ada juga rambut. Apa itu namanya rambut? Rambutnya itu berdua, katanya ada cowok ada cewek. Kalau disatuin dia gerak-gerak. Rambut apa itu saya lupa juga. Bulu perindu itu baru ada yang ngasih kode-kode dari belakang. Rambut bulu perindu, merinding, bergidik buru Roma ketika tim sampai kepada tempat rumah dukun. Tim disambut dengan asap tebal, asap pekat yang menutupi semua jalan, menutupi semua pandangan yang tertuju kepada rumah sang dukun. Tak dinyana, tak diduga, ternyata saya nginjek bakaran sampah di sebelah jalan. Itu ada bakaran sampah, itu asap dari bakaran sampah. Kami mulai masuk menelusuri rumah sang dukun. Ternyata dalam melakukan aksi cabulnya, sang dukun menggunakan rumah di sebelah rumahnya karena rumahnya sedang direnovasi. Memang tampak terlihat jelas dukun ini memiliki rumah yang lebih wah dari rumah-rumah sekitar. Di situ dalam blok itu cuma terdiri dari 11 rumah kurang lebih. Yang masuk dari jalan utama itu sekitar 1,5 km sampai 2 km. Menelusurinya pun agak sedikit berliku, mobil tidak masuk, motor pun harus agak hati-hati kalau hujan, karena cukup terjal, licin dan sempit, melalui persawahan-persawahan, medan-medan yang cukup becek. Sampai akhirnya kita datang ke sana, kita mendapati sebuah tikar sebagai saksi bisu. Bagaimana kengerian dari kediaman Bung Jenglot itu? Kita lihat liputannya. Tim Raja Merah. Oke. Gila, kerjanya cuma dari kantor ke kantor. Kita juga nyelusurin sawah bor. Mobil nggak sanggup masuk. Kita lihat persawahan. Ya, masih ada 20 kilo lagi nih masuk ke dalam.
Jalanannya ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri, jalannya ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Asap mulai kembali merebak ketika tim Raja Merah menelusuri rumah korban Dukun Cabul. Aroma bisnis semakin merebak ketika asap mulai kembali mengepul. Ketika tim mulai celangak-celingukan, ternyata tim mendapati pawon di sebelah kamera. Asap itu ngebul ternyata dari pawon. Mistis. Tim Raja Merah mendapati asap mulai mengepul kembali di salah satu rumah tetangga korban Dukun Cabul. Asap sampai memenuhi bagian atap loteng sampai menyembul keluar. Merinding, begidik. Usut punya usut. Ternyata itu rumah bakul mendoan yang sedang lagi goreng mendoan anggo pawon, jadi asapnya maring metu kabeh. Pokoknya nang kene orang ngapak orang penak. Nah, itu tadi sempat kita bergidik, merinding bulu romaku. Ternyata itu hanya dukun palsu. Palsu. Nongseng semuanya. Nongseng. Ternyata semuanya yang diucapkan itu semuanya bohong. Bujuk rayu yang diucapkan itu semuanya tipu-tipu. Bahkan Jenglot yang dari awal itu untuk meyakinkan para korbannya, itu ternyata dia dibeli dari Purwokerto seharga 600.000. Tujuannya untuk dijual. Dia mengakunya dijual kembali dengan harga 750.000. Jadi dia untung 150.000 pengakuannya, cuman kita tidak tahu kejadian sebenarnya. Dan Jenglot itu menurut para ahli supranatural diyakini palsu karena jenglotnya itu berwarna rambutnya pirang. Dan mereka para supranatural itu tidak ada yang percaya. Tidak ada jenglot bule di Indonesia. Mungkin kalau di Walanda mungkin ada, mungkin ayat nih di Walanda jenglot pirang. Cuman ternyata itu nongseng. Katanya kalau ada jenglot berwarna rambutnya pirang. Nongseng semuanya, nongseng. Selidik punya selidik, ini hanya bahan baku untuk menipu para korban-korbannya, untuk meraih keuntungan, untuk meraih uang dari korbannya, bahkan untuk menakut-nakuti sang gadis di bawah umur ini agar mau dan bertekuk lutut sama sang dukun cabul. Moral cerita, lu jangan pada percaya sama dukun dah gitu ya dah, pokoknya dah, gak usah dah. Lah datang aja kita kagak boleh, apalagi percaya. Nah ini pertanyaan gue dosa apa kagak nih datang ke dukun? Kan gue mau ngeliput doang, mau nyari fakta di balik sebuah kedustaan dari sebuah dukun ini tadi. Dosa nggak nih? Mudah-mudahan dah. Tolong didoain biar gue nggak dosa. Kan gue cuma mau ungkap kebenaran doang, fakta di balik tirai yang tertutup selama ini. Ternyata ada fakta bahwa dukun itu bohong, dusta, khianat. Tidak betul semuanya. Jenglot-jenglot itu palsu. Dia dapat dari Purwokerto, dia beli seharga 600.000 dan ternyata disitu banyak keris kecil-kecil, harganya 5 ribuan.
Minyak-minyak parfum, dicondet juga banyak. Kan botolnya rada unik tuh botol parfumnya. Kita lihat lagi keseruan Madok yang lainnya. Apakah ada jalan-jalan, ataukah kengerian, ataukah ada tim Raja Merah yang akan ungkap kasus lagi? Masih bersama Madok di keseruan lainnya. Thanks, bye, ciao. Kengerian tidak berhenti sampai di situ. Ketika tim beranjak kembali ke Jakarta, tepatnya 2 hari kemudian, tim mendapati foto-foto yang ganjil. Beberapa foto menunjukkan gambar yang cukup menyeramkan. Ada sebuah foto yang ternyata blur, dan ketika di zoom ada foto lain yang nampak kecil namun menggambarkan frame di luar rumah sang dukun. Jadi apa pendapat Anda? Silahkan Sobat Madok sendiri yang simpulkan fenomena ganjil ini.